رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Ketua IPHI Suau Bersatu beserta jajaran pengurus, pembina, penasihat, Al-Ustadz Al-Mukarram yang akan berikan tausiah halal bihalal pada pagi ini kami hormati. Yang kami muliakan Ibu Hajah Sarini Abdullah, Korea Internasional bersama suami yang hadir pada pagi ini. Hadirin wal hadirat tamu undangan teristimewa Ahlul Bait tuan rumah Ibu Hajah Hamidah Iyaku beserta suami dan keluarga yang sedang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kuasanya kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangkaian menghadiri pertemuan rutin IPHI Suau Bersatu dirangkaikan dengan halal bihalal 1446 Hijriah tahun 2025. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat keluarganya, semoga rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian umatnya yang insya Allah istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan kalimah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, acara pada pagi ini dimulai dan kita awali dengan mengagungkan asma Allah dalam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditilawakan oleh Korea Internasional Ibu Hajah Sarini Abdullah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على
عدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Begitu indah ayat-ayat Allah yang dilantunkan oleh Korea Internasional Ibu Hajah Sarini Abdullah. Semoga menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai ucapan terima kasih dan beberapa penyampaian kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua IP Suau Bersatu yang terhormat, pada beliau kami persilahkan Bapak Haji Aminuddin Lakoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatul lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puja syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini atas nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di tempat yang sangat indah ini. Untuk kita nikmati adalah sebagian nikmat Allah. Insya Allah bisa kita menambah wawasan untuk dalam rangka menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana Bapak Ibu sekalian ada orang yang sementara merintih ya, sakit, bahkan ada yang lapar. Kita sekarang semua nenge ini Bu ya, apalagi pakai jilbab baru, ada pakai kupiah baru Bapak-Bapak, subhanallah. Kita membagi rasa, membagi duka insya Allah ya, dengan mereka-mereka di luar sana yang hari ini mungkin dalam posisi diuji oleh Allah. Kita bersyukur masih bisa melangkah, masih bisa berbicara, masih bisa mendengar. Insya Allah Bu ya. Salawat dan taslim sama-sama kita sanjung pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah seluruh percikan rahmat yang beliau dapat sampai kepada kita yang hadir. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya bahagia Pak melihat kondisi ini karena tidak biasanya seperti ini. Mungkin ini salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk kita harus pelihara. Sedikit Pak Dok, saya tidak banyak yang kita banyak dengar ini Pak Dok. Karena beliau kita akan daulati. Cuma saya memberikan satu preambur dari pertemuan ini. Ada satu kisah Pak Dok, saya pernah baca dalam kisah-kisah orang-orang sufi ya. Allahu Akbar. Saya termenung di situ Pak kalau saya baca itu. Ada seorang yang beriman, tidak lama ini Bapak Ibu sekalian, tidak lama. Biasanya lima podung hela Pak dokter bisa lah bodong ke Pak Amin harus cerita. Mumpung banyak sekali ini orang ya. Ada orang bakampanye itu dia suka orang banyak begini. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah Pak Bu. Kalau mau tanya sama Ibu Hamidah, kita ini satu hari di sini beliau suka sekali. Ya, suka sekali karena ini pertama. Ya kan? Cuma sholatnya bagus Pak, hajinya bagus, infaknya, sedekahnya luar biasa. Begitu diberitahu, antum ini di neraka, saya lihat kemarin. Padahal luar biasa Pak ibadahnya Pak dokter. Antum saya lihat di neraka. Jadi biar mau bekeng apa ente, tidak ada gunanya, mata neraka ya uti. Padahal luar biasa dia punya ibadah Pak. Apa dia bilang Pak? Dia jawab. Dia bilang, aku ini diutus Allah, saya beribadah ini jangan mengantar dia seroga. Tidak mengantar dia, pahala, tidak. Aku diutus hanya satu, beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa ma halaqtul jinna wal ins, hanya mengabdi kepada Allah, di luar itu tidak ada. Oh begitu, iya. Malah halingnya dia Pak. Sesaat kemudian balik kamari. Saya lihat ente di sorga. Untuk kami mata sorga. Apa dia bilang? Pelem uti. Saya mau ibadah, mau apa, bukan yang mengantar dia sorga. Karena sorga itu prerogatif Allah. Bu ya. Baru saya mau tanya kepadamu malaikat. Kira-kira Allah masuk sorga lengola. Karena keikhlasanmu. Ikhlas yang maka raja semua karena Allah. Itu yang bikin kamu masuk surga. Jadi bukan sholat, bukan sedekah, bukan dan seterusnya itu. Keikhlasanmu masuk surga. Baru kiapa anak masuk neraka. Ilontong kami itu neraka bahulio lengola. Dia bilang ada satu waktu kau sementara tidur, sementara berada dalam kamar, tiba-tiba ibumu datang mengutuk pintumu. Bermaksud menyuruh kamu membeli sesuatu di luar sana. Baru kau tahu ibumu itu menyuruh. Baru kau tiba-tiba hemuti akalnya tutuluhu. Supaya tidak disuruh oleh ibumu. Ibunya keluar dengan perasaan yang tidak enak. Itu yang membuat kau masuk neraka. Allahu Akbar. Dari kisah kecil ini saya garis bawahi. Untuk kita datang di sini, semua kita ingin meraih maghfirahnya Allah. Cuma ada dua kunci untuk kita masuk surga. Yang pertama iman dan yang kedua ikhlas.
Nah saya tanya hadir ini kira-kira ikhlas? Alhamdulillah. Hari ini saya tidak bisa prediksi Bapak ini beriman atau ikhlas. Yang tahu hanya Allah dengan Anda sendiri. Nanti survei membuktikan bulan April saya lihat. Kalau pertemuan bulan April nanti begini banyaknya, berarti Bapak Ibu ikhlas datang Pak. Kalau bulan April nanti tidak mau biasa-biasa saja, berarti kehadiran kita karena danau perintis. Karena di rumah yang gagah. Tapi itu urusan anak dengan urusan Allah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ucapkan terima kasih ibu-ibu sudah menghadiri ini. Paling tidak insya Allah ini momen kita introspeksi. Bu ya, apalagi sudah menghadiri masa depan, bulan Ramadan. Pok beres Yalamain nantinya akan diurai oleh beliau. Saya tidak mau masuk ke situ Bu ya. Saya mau masuk cuma pada kapasitas saya sebagai ketua IPHI. Hari ini sebagai ketua ada orang bilang, Pak, IPHI ini udah bawa itu makaraja. Buan dia yasinan, ceramah, hihuloa, mutapudosi, malingo. Lebih baik tidak ada Jo. Saya bilang begini, kalau mau tanya kamari leluhur-leluhur kita yang membentuk IPHI ini, hanya dua Pak, dia punya tujuan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah. Itu substansinya. Karena saya lihat kualitas kita energi ini yang di IPHI ini di bawah rata-rata Ibu. Kalau saya mau panggil karaoke tidak mungkin. Patati Papa Haji, Ibu Haji yang umur-umur 3 mau karaoke. Oh, kamu ketahuan pacaran lagi. Kan tidak mau. Saya undang Pak Udin Hasan membawakan sebuah lagu berturut-turut. Patati mau karaoke. Pak Haji subhanallah. Bukan itu yang Allah mau tanya. Berapa kali anak karaoke di IPHI? Atau saya panggil mau jogging. Mau olahraga ini pakai kaos yang super ketat. Bu ya, yang dapat lihat ini Ibu Abti ya. Partauti Ibu tapi pimpin puhutu adi. Allahu Akbar IPHI. Oleh karena itu kegiatan IPHI sekarang sederhana tapi insya Allah memuaskan. Karena itu tujuan kita Pak. Ya kan? Fatajawadu fa inna hairul jarita. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu yang kita sport insya Allah. Anggota-anggota IPHI ini semakin ke depan semakin dewasa dan insya Allah semakin berkualitas iman dan ketakwaannya. Saya dengar tadi dengan Tuan Pak Arif ini murid saya Pak ya. Murid saya dia. Dia sampaikan ke saya sampai bulan April digratiskan menggunakan ini. Nah kalau hari ini motivasi kita cuma karena ini, insya Allah bulan April saya mau bawa kemari lagi. Apa? Saya mau bawa kemari. Asik kan Pak Arifin bilang gratis. Subhanallah. Pak Arifin, Pak Ibu Hamidah. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sekali lagi terima kasih pada kita semua yang telah memenuhi undangan kita. Biasanya di undangan itu kalau diundang jam 9 nanti jam 12 baru datang Pak ya. Sekarang diundang jam 10, jam 8 sudah ada yang hadir Pak. Saya memang dari prediksi tadi malam pasti banyak ini orang datang ini. Karena satunya di Danau Perintis, gagah sekali mulia ini Pak. Apalagi ini pastum tak taruh di dalam perintis begini Pak. Bawa pilih-pilih makanan, balik orang di sana. Luar biasa Pak. Fabi ai ala irabbikuma. Terima kasih Bu Hamidah bersama suami yang telah memfasilitasi kami di sini. Insya Allah barokah, rezekinya bertambah, sehat dan seterusnya. Karena ini Pak Ustadz, awal daripada kegiatan ini, pengeresmian kegiatan ini insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan maaf kepada kita semua apabila ada yang kurang Pak ya, tapi saya rasa tidak ada yang kurang. Yang kurang itu yang tidak hadir. Patah positif Pak ya, mau diunggat, gak kehilam jalona uti, kehilam jalona. Apalagi tinggal lo deh bawa bingkisan dari Ibu Hamidah. Allahu Akbar, subhanallah. Ini momen ya, ini momen. Saya berpikir begitu. Oh pasti ada ini. Tapi kalau tidak ada pun, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sarini yang telah berpartisipasi. Insya Allah lantunan tadi yang begitu bagus. Insya Allah menambah kualitas dan ketenangan kita berada di sini. Kepada suami yang mendampingi beliau, insya Allah sehat Bu. Semua kita yang hadir, terima kasih. Yang undangan-undangan yang hadir juga, saya ucapkan terima kasih. Inilah kegiatan IPI selama ini. Mudah-mudahan IPI terus tetap jaya Bu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan dengarkan bersama hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Pada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, pertama-tama kami hormati pembina dan ketua IPHI Suwawa Bersatu yang hari ini meriah di suasana yang sangat luar biasa, plus ibu-ibu yang lagi menggunakan jilbab baru, insyaallah. Ini bukan warna partai dan tidak ada partai yang warna ini ya. Masya Allah. Jadi tidak ada kampanye Pak Haji. Dan dengan bapak-bapak yang menggunakan songkok putih lengkap. Ya sesuai ukuran masing-masing kepala. Masya Allah semua sehat walafiat. Kami hormati, ini ada guru saya. Bu Haja ini guru saya dari 2001. Masya Allah, sampai beliau bawa saya MTQ nasional berapa kali ya. Dan saya bilang sama jamaah, saya tidak LC di Mesir, kecuali ada bantuan dari beliau. Mau ke Mesir Bapak Ibu tidak ada tempat tinggal di Jakarta. Belajar bahasa Arab 20 hari di Jakarta. Bu Haja bilang ada rumah di Jakarta Selatan. Saya tinggal di rumah itu, saya belajar di rumah itu, sampai balik. Jamaah sekalian rahmati Allah. Saya merasa kalau tidak difasilitasi seperti itu karena keluarga ke Jakarta, alhamdulillah beliau ikhlas dan keberkahan itu dirasakan oleh Ibu Haji dan kita semua hari ini. Terima kasih ilmunya Ibu Haji Sarini Abdullah. Beliau suaranya bening. Ya, bukan saya mengakui Bapak Ibu. Kemarin pelatihan Dewan Hakim Nasional, saya termasuk yang dilatih. Yang melatih itu Qori dan Qoria Internasional. Apa Ibu Maria Ulfa bilang? Ibu Maria Ulfa kenal ya? Yang gagah DP suara itu mau belajar suara bening, dengarkan dan perhatikan suaranya Ibu Haja Sarini Abdullah, Gorontalo. Masya Allah. Tidak disebut Sulawesi Utara, padahal Ibu Haja tahun 78 atau 79 mewakili Sulawesi Utara. Yang dulu Gorontalo masih dalam hayalan. Tapi alhamdulillah hari ini juga jamaah sekalian rahmati Allah. Beliau hadir. Terinformasi dari MTQ tahun 70-an itu Bapak Ibu, MTQ pertama internasional. Sampai hari ini 2025 setelah direkap nilai yang juara satu pertama sampai hari ini. Belum ada yang bisa melambung nilai Ibu Haja Sarini Abdullah. Ya, jadi kita berbangga dengan Ibu Haja Sarini Abdullah ini. Ya, semoga beliau berserta keluarga sehat walafiat. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat dan meriah. Biasanya saya kalau kasih kajian di IPHI Bersatu bisa dihitung jari. Tapi hari ini Masya Allah tidak cukup jari untuk menghitung. Masya Allah. Oleh karena itu, ya kalau tidak bisa tiap jadwal kajian Pak Haji Amin, mungkin dijadwalkan 1 bulan 1 kali. Om tanda tangan mau janji aja jabo to perintis polimona. Ya, Masya Allah. Tapi juga di masjid, karena panitia dan pengurus tidak bisa membahagiakan setiap detik dari harapan Bapak Ibu.
Maka diimbangi dakwah dengan alam dan dakwah dengan Al-Quran di masjid. Semoga semua sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk pengikutnya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu, setengah dari materi halal bihalal sudah disampaikan. Oleh karena itu saya hanya 20 menit kurang lebih, biar tidak lama kita mau makan. Mapatu-patu walolo. Ya, oleh karena itu insya Allah tidak lama jamaah sekalian. Yang pertama saya sampaikan Bapak Ibu, Ustadz apa itu halal bihalal? Ya, halal bihalal itu berbahasa Arab tapi yang bikin orang Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya made in Indonesia, yang bikin orang Indonesia tapi pinjam istilah bahasanya orang Arab. Indonesia jago bikin begitu. Saking pintarnya orang Indonesia bikin istilah Arab, pinjam bahasanya orang Arab, sampai-sampai orang Arab pemilik bahasa tidak tahu artinya. Ini halal bihalal tidak dikenal di Arab. Dan kalau ada orang Arab ditanya, "Syekh, madza ta'rifu an halal bihalal?" Apa yang kau tahu dari halal bihalal? Tidak ada yang tahu karena bukan orang Arab yang bikin. Malah mereka bilang, kenapa ada halal bihalal? Berarti kebalikannya ada haram bil haram. Subhanallah. Maka oleh karena itu memaknai halal bihalal tidak bisa dikembalikan sama orang Arab. Tapi halal bihalal maknanya dikembalikan sama orang Indonesia. Karena orang Indonesia yang bikin istilah itu. Dan bukan hanya ini yang dorang bikin, banyak. Saya di Jawa itu Masya Allah lagi tenang-tenang baca, lagi santai. Dengar ada yang ngaji Quran, tapi setelah saya tanya, walau pilo ngadimu endi bae itu jatuh Qurani, jatuh Al-Baqarah tidak, tapi lahu-lahu gagap Pak. Karena kita ini orang qori, kita dengar lagu ini, hati kita langsung bergetar, gagah suara. Saya tanya, itu ayat dari mana? Tidak ada di Quran. Masya Allah. Apa yang dia baca Bapak Ibu lahu-lahu, Arabi ternyata Melayu. Wa in kunta batuqan fabaliqanidin. Rupa Arab seperti Arab, tapi setelah ditanya itu tidak ada di Al-Baqarah. Dia bilang itu bahasa Arab tapi bahasa juga Indonesia. Apa artinya? Wa in kunta batukan fabaliqanidin. Kalau kau batuk pergi beli. La haula wala quwwata illa billah. Orang Indonesia selalu bikin begitu. Terkesan Arab, terkesan Quran, tapi ternyata bawa bahasa Indonesia jamaah sekalian rahmati Allah. Nah oleh karena itu apa maknanya Ustadz? Maknanya hanya satu Bapak Ibu. Silaturahim di mana ada yang memberi dan meminta maaf. Hanya itu Pak. Ustadz dulu Gorontalo bikin halal bihalal sesudah Ramadan. Boleh. Nah sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi halal bihalal sesudah Ramadan. Yang orang bikin halal bihalal sebelum Ramadan. Mana yang afdal Ustadz? Jawabannya yang afdal halal bihalal dilaksanakan sebelum Ramadan daripada nanti sesudah. Ustadz, ami mau halal bihalal di rapat Ramadan. Wawilatei oto Ramadan tidak selesai muamalah. Subhanallah. Sekarang Bapak Ibu Gorontalo bukan lagi sesudah. Sebelum, sesudah tanggul aja halal bihalal, tanggulnya open house. Ya, open terus tidak pernah close. Ya, open itu kan buka dan tidak pernah ditutup. Masya Allah. Maka maknanya jamaah sekalian, memberi dan meminta maaf. Apa kaitannya dengan Ramadan? Kaitannya Bapak Ibu, ya, yakin dan percaya semua amalan kita yang kita laksanakan 1 tahun, termasuk di dalamnya Ramadan 30 hari, 29 hari, akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat ini, tertolak di hadapan Allah. Kalau kita rajin baca Quran di Ramadan,
qiyamul lail dan tahajud, dan kemudian ternyata tidak selesai terang punya muamalah dan hubungan sosial. Masalah itu. Mana hadisnya Ustaz? Tuftahu abwabul jannah kulla yaumil itsnaini wal khamis. Itu surga belum ada penghuninya, tapi surga dibuka 1 minggu 2 kali. Itu surga dibuka 1 minggu 2 kali. Kapan Ustaz? Kulla yaumil itsnain. Setiap hari Senin sore terbuka dia dan di waktu asar. Wa yaumal khamis, dan hari Kamis. Hulontalo itu Bapak Ibu, bahasa Hulontalo dari bahasa Arab. Ahadi, Sinini, Thulatha, Araba, bahasa Arab semua. Khamisi, Jumaati, Sahutu jamaah sekalian. Itu semua bahasa Arab. Maka dibuka hari Senin, dibuka pula hari Kamis. Maka apa kata Nabi SAW? Hari Senin, hari Kamis tempat pelaporan amalan ke surga. Baru amalannya karena orang masih hidup. Fayaghfiru likulli abdin ma lam yusyrik bihi syai'a. Maka semua orang beribadah di Senin Kamis diangkut ibadahnya ke surga, kecuali ada 2 golongan yang tertolak amalannya. Subhanallah. DP puasa dikembalikan oleh Allah. Ya, kiraat Qur'annya ditolak oleh Allah. Semua dari amalan kecil sampai amalan besar. Siapa yang 2 orang itu Ustaz? Catat baik-baik Bapak Ibu. Hari ini kita selesaikan kalau memang itu ada. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama golongan yang tertolak amalannya setiap Senin dan Kamis termasuk Ramadan. Al-musyrik. Al-musyrik adalah orang ahli ibadah tapi masih menyekutukan Allah. Masih menyekutukan Allah. Menyekutukan itu maknanya 2, Bo. Mengganti posisi Allah dengan makhluk. Tidak ada Tuhan kecuali sapi. Itu di India. Ya. Di India dorampe Tuhan bukan Allah, tapi Tuhannya sapi. Setelah ditanya, kenapa sembah sapinya? Karena sapi yang memberikan jasa. Ya, namanya sapi perah. Ada DP susu, orang minum-minum. Kalau orang tanya, kalau habis susu, masih mesembah tidak? Tetap disembah karena dia tetap nanti akan kasih susu dari susu. Dorang sembah sapi dijadikan Tuhan di India hanya karena memberikan jasa susu sapi. Subhanallah. Menggantikan posisi Allah dengan makhluk. Atau menyamakan, tidak boleh Bu ya. Menyamakan, ada makhluk manusia misalnya yang dia bisa memberikan manfaat dan mudarat. Subhanallah. Dari mana itu? Dari keyakinan orang. Masya Allah. Saya pernah ceramah di Liato sana Pak. Belum mulai ceramah hulu-hulu agak-agak di. Tak duduk dengan tiopa. Tak pakai cincin batu akik 5 jari. Saya bilang. Mau mulai batanya tako. Ya. Dalam hati saya. Jawab sama pakar lo pedi tahu ti. Dan seterusnya. Pak 5 jari seingat saya dia pakai Bapak Ibu. Tidak ditanya, tidak ada bunyi, tidak disalami. Dia bilang langsung. Dia bilang Ustaz sejak pakai hu'alimah hati-hati ya. Sejak pakai cincin 5 jari. Kurang lebih Bapak Ibu. Apa katanya? Saya semakin rasa senang hati saya. Sedikit dia jadi kaya. Masya Allah. Bapak Ibu dia yakin rizki. Dia yakin semuanya. Dia yakin semuanya. Bukan datangnya dari Allah. Tapi berasal dari cincinnya. Kalau ada yang puasa masih begini, puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini yang penting yang kedua Allah. Puasanya ditolak oleh Allah. Bacaan Qur'annya ditolak oleh Allah. Di samping musyrik, kata Nabi al-musyahin. Siapa al-musyahin? Ar-rajulul ladzi kana bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang rajin dia ibadah, tapi dia bikin sekat pembatas antara hidup dia dengan orang lain. Tapapatea, tabubuntunga, tababa. Ya, orang baku baalo, wow taboboyoa. Subhanallah. Bapak Ibu selesaikan hari ini. Kalau tidak, orang punya amalan 1 bulan penuh dan 1 tahun tertolak demi Allah. Sampai Nabi bilang saat amalan Senin itu diangkat, Kamis diangkat, Allah cegat malaikat yang bawa. Apa kata Allah?
Andiru, tunggu. Jangan dulu catat. Kenapa ya Rab? Hatta yastaliha. Sampai mereka bisa berhalal halal. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selesaikan urusan muamalah kita sebelum Ramadan. Yang belum bayar lunas jilbabnya kasih selesai. Ya, oh gratis. Oke. Songko lo gratis? Oke. Bapak Ibu yang ada utang sama Tiko bayar memang. Ya, yang ada utang sama Teda, yang ada utang di grup dan seterusnya, cipu dan jilbab, daster, apalagi daster. Masya Allah, Bapak Ibu selesaikan, kecuali utang di bank. Utang di bank kan ada teken kontrak. Bapak Ibu selesaikan Bapak Ibu, kenapa? Kalau tidak ridha orang yang kita utang akan, sampai kemudian kita masuk Ramadan, jangan pernah bermimpi Ramadan dan seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bu ya, utang itu tidak bisa terbayarkan dengan kata-kata yang baik. Ini hari ini orang bilang kata-kata yang baik menjadi pembayar hutang. Ustadz, kemarin saya pergi dan dia di pesta, ada duduk sama-sama 1 jam dia tidak ungkit-ungkit. Ustadz, kemarin orang pergi di perintis, dia di samping, tapi dia tidak bilang itu utang. Bapak Ibu berharap karena ditagih baru sudah lunas? Masya Allah, tidak boleh Bapak Ibu. Artinya kata-kata yang baik tidak bisa menjadi pembayar hutang. Kalau hutang, bayar. Ya Gufero, yang mati syahid di Palestina, Allah ampuni semua dosa mereka, kecuali dosa hutang. Itu syahid tidak disolatkan Bapak Ibu. Tidak dikafani Pak. Allah ampuni dosanya, kecuali 1 dosa yang tidak terampuni oleh orang yang mati syahid. Yaitu dosa hutangnya. Apalagi Bapak Ibu hutang kepada Allah. Ya, saya tidak suruh pasang tangan. Yang kemarin tahun yang lalu tidak puasa gara-gara sakit. Ya, dan dia tidak bisa puasa Bapak Ibu, bayar memang. Tinggal berapa hari ini? Ya. Tinggal 6 hari, Bu. Ustadz 6 hari haid. Ustadz saya tidak haid, tapi sakit. Bayar memang jamaah sekalian rahmati Allah. Batasnya kapan? Ya, batas babayarnya, batas babayar. Kata Nabi SAW, batas bayarnya la taqaddamu Ramadan biyaumin yaumain. Jangan dahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau Ramadan ini tanggal 1 Maret, ya, insya Allah kita orang sama-sama Pak Haji ya. NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, Hidayatullah, Persis, semua ormas Islam yang ada di Indonesia dan semua ormas Islam yang ada di dunia yang biasa berbeda, tahun ini sepakat, insya Allah semua sepakat, Ramadan 2025 jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Lo ngalah bohi po iya. Saya ulang, bohi po oyonga yang di sana. Ketemu ada yang sedikit loading. NU yang biasa beda dengan Muhammadiyah, tahun ini sepakat Ramadan 2025 jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Pas itu? Kalau ada yang bilang 2 Ramadan, aliran sesat. Hanya tanggal 1 Ramadannya itu, mau pakai hisap kita orang mau tunggu memang so ada, atau pakai ru'ya Allah boleh, sebahagian orang lihat atau pabean pakai nike. Ya, termasuk tim itu saya dokternya nike jamaah sekalian, dia meneliti kearifan lokal Gorontalo yang menentukan tanggal 1 di langit itu menggunakan nike. Tapi tidak bisa jadi fatwa pembolehan karena nike Bapak Ibu mendung tak berarti. Ya, kadang dia ada, kadang tidak. Maka jemaah sekalian rahmati Allah, batasnya sampai kalau dia tanggal 1 Ramadannya tanggal 1 Maret, berarti 28 tidak ada lagi yang puasa. Ya, tidak ada lagi 27, jangan dahului. Tapi kalau kepepet, Ustadz, masih ada sisa waktu harus melewati 27, 28. Maka boleh dipaksa bayar hutangnya jamaah sekalian rahmati Allah belum Ramadan. Jadi muamalah sampai selesai hari ini Bapak Ibu, biar Ramadan kita selesai dengan baik. Yang terakhir,
Jamaah sekalian, bukan hanya hablum minan nas yang kasih baik. Tapi yang kedua, rencanakan Ramadan itu dengan semangat. Merencanakan itu gagah. Bapak Ibu pertanyaannya apa kita sudah merencanakan atau tidak? Sama dengan orang menjemput tamu. Woi ada tamu, ti oma dari Jakarta. Nanti ini dia mau ke Gorontalo. Mama bilang, nak ganti spray. Ganti bantal polo. Ganti sofa. Ganti kompor. Ganti gelas. Dia ganti semua hanya ti oma dari Jakarta. Kita ini Pak bukan oma yang dari Jakarta mau datang. Ramadan yang bawa pengampunan dosa. Maka penghormatan penjemputannya juga harus maksimal. Bauti alanto Bapak Ibu, saya sudah dengar 2-3 tahun yang lalu, 10 hari sebelum Ramadan, ada yang komen. Di antara komennya, malah dunga pali hulal mau pelang. La haula wala quwata. Saya bilang, Nek, siapa yang bilang itu? Ustadz, kalau mau lihat sama dia, itu yang tinggal di tengah sawah. Saya tidak bilang di mana saya tengah sawah. Jangan-jangan ibu tinggal di tengah sawah. Bapak Ibu saya pilih ya ternyata Pak, dia yang ngomong itu. Informasi bukan dari satu orang, tapi 2-3 orang ngomong. Ustadz ini tiopa yang bilang maledunga pali hulal mau polango. Masya Allah. Cek and recheck ternyata. Boti tiopa ja ontong ngatihi kecuali hari raya Idul Fitri wa hari raya Idul. Ada. Yang pertama enggak jadwal liau itu Pak. Hepuh liau jadwal. Ya satu tahun 2 kali puasa. Yang kedua. Jamaah sekalian, tidak pernah dia puasa seumur hidupnya menurut keluarga. Subhanallah, Allahu Akbar. Wow, anak buah dia data, anak buah dia tolohui puasa. Tiota guru dia, wow anak buah dia tolohui puasa. Saya ditelepon, dicurhat malah, Ustadz, dia RRI. Ya, jawab kemari pertanyaan. Torang bapuasa sama-sama hari pertama, alhamdulillah. Babuka puasa pertama, alhamdulillah. Hari kedua buka puasa, alhamdulillah. Hari ketiga buka puasa, alhamdulillah. Boyang Ustadz yang mau tanya, hari ketiga ini agak beda. Tiopa kalau buka puasa latihan sama-sama 3 hari. Hari ketiga enggak ada di rumah, buka lonto bele. Yang dia buka akan dia bawa kamar dari rumah. Saya tanya apa yang dia buka? Dia bawa dari rumah. Bubur ayam sama telur. Ternyata sampai di masjid, bubur ayam Allah ada orang sediakan. Sampai di masjid Ustadz, Masya Allah. Saat ketuk tanda buka puasa oleh orang Gorontalo, memulai buka puasa itu dengan yang manis. Idza aftartum falyuftir bitamar. Tapi wan mau ngarua itu Bapak Ibu, memulai makan itu bukan dengan yang manis. Dimulai dengan, ya ibu tahu itu. Jamaah sekalian, saya bilang apa pertanyaannya? Ustadz, pas ketuk tanda buka puasa, tiopa langsung ambil telur. Langsung dia masukkan ke dalam mulutnya, pica dalam molo, bo ilohea tia, karena watia penasaran, dia bo mailin tulah tia. Lo ngolah tiopa jalo buka lo teh. Lo ngolah tiopa jalo buka lo apangi. Lo ngolah tiopa jalo buka yang manis, ma langsung lo putito. Lo manja mai tia Ustadz. Ote, tam putito, jauh talah tia. Putito itu model dia 0. Wa puasa uma, tolohui. Dein tu otolemu, 3 tambah 0. Dia bilang 30. Lo ngolah apa 30? Terakhir puasa ini lombu mam hari raya. Karena mah 30 Allah walau putita sama-sama. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah. Murid li opa baito. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka oleh karena itu Bapak Ibu. Jemput Ramadan dengan semangat merencanakan amalan. Apa? Banyak amalan. Tapi saya minta 3 yang fokus. Kalau yang 5 waktu Bapak Ibu tidak usah rencanakan. Karena memang itu kewajiban juga di luar Ramadan. Tapi ada yang fokus. 1. Programkan di Ramadan nanti insya Allah. Ada program Quran One Day One. Oke, siap Ibu-Ibu? Biar saya Allah dapat pahala. Karena saya perintah orang beken. Ya. One Day One Juz. Ustadz 1 hari 1 juz. Bagaimana caranya? 1 juz itu kalau pakai Quran standar 20 halaman. Ya, 10 lembar kali 2 toh? 20 halaman. Bagi yang lancar seperti Ibu Haja Sari ini, 25 menit boleh. Tapi kalau Ibu punya hanya model baca Quran tadarus,
Tadah terus, Bapak Ibu jangka sesama dari Ibu Haja Sarini, ya, tetap dibaca sesuai dengan tajwidnya. Saya tiap tahun Bapak Ibu, 1 hari 2 juz. 1 kali duduk berhenti setengah 9, mulai dari jam 6. 1 juz dibaca oleh ibu-ibu lansia, 1 jam Bapak Ibu. Wih, subhanallah. Saya bilang kalau saya ngaji 4 juz saya punya itu. Karena pimpin Bapak Ibu saya sabar. Kenapa? Saya ingin ada amalan yang di situ ada keletihan. Ya, yang di situ ada kelelahan. Biar kita orang punya amalan dilipat gandakan oleh Allah. Ustaz, saya tidak mau kelompok-kelompok. Kalau baca kelompok, mau selesai Bapak Ibu 30 menit atau 1 jam itu 1 juz. Tapi kalau ibu ngaji sendiri belum tentu. Ustaz, waktu aja mau gabung ya. Patah baca Quran tonton, to bele. Patah, to dalam huwali. Patah, masangnya AC. Patah, pasandar di bantal. 5 menit mah huang koloti ibu. Caranya yang barat itu bikin sama-sama. Sama dengan orang mengaji orang meninggal, 1 orang 1 juz kan mau habis. Tapi kalau di rumah Pak, la haula wala quwata illa billah, belum ada cucu, belum ada cicit, belum ada suami dan seterusnya. Maka programkan Quran one day one juz. Yang kedua, jamaah sekalian rahmati Allah, bukan hanya itu, tapi juga ada ibadah sosial. Ibadah sosialnya biasa di sini di IPHI ini ada gerakan sedekah ya, ada infak dan seterusnya. Kalau boleh bikin seperti di pemerintah, anggaran amalia Ramadan taruh di amplop jo. Ya, misalnya 5 juta. Ya, 1 juta pertama untuk sedekah orang di jalan. 1 juta yang kedua untuk yang buka puasa. 1 juta yang ketiga untuk beli sembako orang lagi buka puasa. 1 juta keempat untuk pondok pesantren Ustadz Husni yang ada di Padengo. Ya, contoh, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau itu dibikin berarti ibu lagi mengejar target. Nah, desenggol itu, belum. Jangan dulu senggol. Kenapa? Belum selesai 30 juz. Tapi kalau ibu tidak ada target, dapat dengar senggol, Allahu Akbar, langsung jamaah sekalian. Oleh karena itu kalau boleh torang tanda tangan, torang kasih Pak Adan Dambea. Pak Adan Dambea kalau boleh senggol bikin bulan Syaban. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kadang dia merusak Ramadan. Masya Allah, saya sholat itu, azan isanya jam 7.05. Dorang azan jam 7, pas sholatnya jam 7. Allah, ada yang belum masuk waktu, dorang so azan. Saya bilang, Pak kenapa sholat bukan pada waktunya? Soalnya jamaah ini jamaah senggol Ustadz. Dorang rubah waktu sholat hanya gara-gara senggol. La haula wala quwata illa billah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, perbanyak sedekah, perbanyak zakat, infak, sedekah, biar kita berbagi. Ya, sejak Gorontalo ini ada mall yang banyak bawa zakat mall. Daripada zakat, mau sambungnya gagah itu, ibu-ibu. Insya Allah jamaah san rahmati Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu, ada qabliyah dan ada ba'diyah. Jangan lupa ya. Ya, ada syuruk, ada duha, ada qiyamul lail, ada tahajud dan semuanya. Insya Allah semua kita sehat walafiat. Ya. Menjemput Ramadan ini dengan penuh semangat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa insya Allah ketemu lagi sesudah Ramadan di tempat ini. Ya. Amin ya Allah. Atau di tempat yang lain yang suasananya berbeda. Jangan lupa undang Ibu Haja Sarini dan saya penceramahnya. Artinya sosialisasi ya. Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arzuqna as-sihhata wal quwwata wal afiyata was salamata fid dunya wal akhirah. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن بلدنا هذا بني بولانغ وغورونتالو سائر البلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian hikmah halal bihalal yang telah kita dengarkan bersama. Alhamdulillah kita mendapat suntikan amal, mendapatkan bekal dalam masuki, insya Allah kita menyongsong bulan suci Ramadan. Insya Allah akan menjadi bekal kita dan insya Allah kita yang hadir di tempat ini. Langkah kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, Ahlul Bait pada siang hari ini menyediakan hidangan untuk kita semua. Untuk itu kita akan masuk pada acara ramah tamah santap siang bersama. Sebelumnya pramusaji kami persilakan untuk membuka hidangan. Ini sebagai wujud syukur dari Ibu Hajah Hamidah yang baru pulang dari umroh. Alhamdulillah beliau adalah Haji Puroda bersama-sama kami, tapi kami reguler di 2024. Tapi alhamdulillah kita sempat bertemu di Madinah. Dan alhamdulillah baru kembali dari umroh yang ketiga kalinya setelah ibadah haji. Dan hari ini sebagai syukuran beliau atas nikmat Allah yang diberikan, insya Allah kita akan nikmati bersama. Itu doa Bapak Ibu dengan iringan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Disilakan. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وما